Sang penguasa adalah bos pamungkas yang tak terbunuh di dunia aneh, dan aku hanyalah NPC penjual bunga di depan gerbangnya. Sampai suatu hari, aku dan para pemain melihatnya bersamaan. Membunuh bos aneh itu tidaklah sulit. Cukup serang saja NPC penjual bunga itu. Siapa sangka bos aneh bisa begitu polos. Setiap hari ia mengganti gaun yang dituliskan orang lain, berpakaian rapi untuk membeli bunga, dan tersipu malu hanya karena sedikit berbicara dengan penjual bunga. Tapi penjual bunga ini juga bodoh, tidak pernah menyadari identitasnya. Larut malam, aku mulai menghitung. Bulan ini, aku telah salah sasaran oleh pemain yang menantang bos pamungkas sebanyak 5 kali. 3 kali diantaranya, mereka membalikan lapakku terlebih dahulu. Bunga-bunga ditata rapi, seolah tidak terjadi apa-apa. Sementara lapak-lapak tetangga yang juga terkena imbas pemain berantakan. Pemilik lapak tetangga memandangku dengan iri. Hei, apakah kamu benar-benar tidak meminta bantuan makhluk aneh untuk membersihkannya? Kamu tampan, kepribadianmu juga baik. Mungkinkah ada makhluk aneh yang diam-diam membantumu membersihkannya karena naksir kamu? Aku tersenyum pahit. Tidak mungkin, aku ini sangat blond. Di tahun-tahun terburuk, aku bahkan tidak mengenali ayah kandungku sendiri. Menangis dan berteriak ingin pergi dengan pria aneh. Pria aneh mana yang pernah melihat anak sepertiku? Dia melompat ke mobil van dan kabur. Untung saja penampilanku lumayan. Sejak kecil, banyak makhluk aneh memberiku hadiah, tapi aku tidak pernah bisa membedakan mereka, dan tidak pernah membalas. Jadi, aku tidak punya banyak teman dekat. Satu-satunya teman baikku adalah sahabatku, siluman tengkorak. Tapi dia merasa terlalu mencolok bepergian bersamaku. Beberapa waktu lalu, aku menjalani operasi penggantian seluruh tubuh. Sekarang aku bahkan tidak bisa mengenali sahabatku. Tapi Tuhan telah menutup satu pintu untukku. Dan membuka jendela untukku. Aku sangat beruntung. Setengah tahun lalu, di depan perkebunan bos aneh yang diperebutkan semua orang. Aku menemukan lapak liar yang tidak diinginkan siapapun dan mulai berjualan bunga untuk mencari nafkah. Makhluk aneh di lapak sebelah menyambutku dengan antusias. Aku pikir hidupku akan berjalan tenang begini, sampai belum lama ini. Seseorang di antara para pemain memberikan hadiah besar untuk mengalahkan bos aneh. Tak terhitung banyak pemain nekat berdatangan. Larut malam, aku menghitung tagihan bulan ini. Setelah menghitung sisa bunga, aku bersiap menutup pintu gulir untuk pulang. Tiba-tiba, sebuah tangan menahan pintu. Tunggu sebentar. Pintu gulir perlahan terangkat, memperlihatkan gaun seorang gadis. Dan wajahnya yang sedikit pucat, dengan alis yang dingin. Sekarang masih bisa pesan bunga? Suaranya lembut. Aku ingin memesan satu buket untuk makhluk aneh yang kusukai. Wajahku sedikit terkejut melihat wajah itu. Tentu saja bisa. Kamu ingin memberinya buket bunga seperti apa? Bunga bola mata atau bunga jari? Bunga jantung juga cukup laris akhir-akhir ini, tapi jumlah pemainnya terlalu sedikit, jadi harga bunga jantung jadi sangat mahal. Kalau kamu, di bawah cahaya lampu kuning yang hangat, telinganya memerah hingga hampir berdarah. Bunga jenis apa yang kamu suka? Dibandingkan bunga bola mata atau bunga jantung yang laris di dunia aneh, aku lebih suka jenis bunga yang dibawa pemain. Aku masuk ke ruang bunga dan membuat setangkai mawar kuning yang tak dilirik siapapun. Aku sangat suka mawar kuning. Dia merenung. Kalau begitu mawar kuning saja. Kurasa dia juga akan menyukainya. Sebelum pergi, dia memeluk seikat besar mawar kuning dan bertanya, bisakah aku datang memesan bunga lagi besok? Menolak uang itu bodoh. Aku mengangguk. Tentu saja. Bai Ningning pergi. Dia berbalik. Aku baru sadar dia meninggalkan jejak kaki berdarah, seperti terluka parah. Pantas saja wajahnya pucat sekali. Sudah terluka begini, dia masih ingat membelikan bunga untuk hantu kesayangannya? Aku tak terlalu memikirkan kejadian kecil ini. Keesokan harinya, aku datang pertama kali membuka kios. Banyak pemain berkeliaran di depan rumah bangsawan. Aku langsung mengenali tanda di pakaian mereka. Sebuah sabit hitam. Sekelompok orang ini datang untuk membunuh bos lagi. Toko ini, apakah laris manis akhir-akhir ini? 3-5 pemain berjalan ke arahku. Yang paling belakang memasang ekspresi cemberut, menundukkan kepala. Memainkan pemantik di tangannya. Aku belum sempat menjawab, pemain lain tertawa. Untuk apa bertanya pada NPC bodoh ini? Kau tidak melihat info guild sebelum datang? NPC penjual bunga. Tingkat bahaya tidak diketahui, kekuatan serangan tidak diketahui, hanya saja tampan. Sepertinya bukan barang berharga. Pemain yang bertanya tersenyum simpul. Bukan aku yang bertanya. Yang di belakang. Patah, pemain terakhir itu menyimpan pemantiknya. Yang lain langsung menyingkir. Dia menunjuk ke depan, berdiri di depanku. Aku Liu Ruyan. Aku ingin bertanya. Apakah ada hal aneh di rumah bangsawan akhir-akhir ini? Ternyata dia Liu Ruyan. Bukan hanya pemain yang membuat arsip hantu, kami para hantu juga punya peringkat pemain. Liu Ruyan adalah pendatang baru yang muncul 2 tahun terakhir. Dengan kecepatan mengerikan, dia naik ke puncak daftar tingkat bahaya pemain. Aku menunduk, mengutak-atik bola mataku. Tidak ada. Sebenarnya ada. Tadi malam forum hantu jadi heboh. Konon bos diserang, kini terluka parah dan pingsan. Sebagai hantu,
Tentu aku tidak akan mengatakan yang sebenarnya pada pemain. Liu Ruyan belum mengatakan apa-apa. Yang lain malah buru-buru. Bagaimana mungkin? Liu Ruyan, jangan dengarkan omong kosongnya. Aku melihatnya dengan mata kepala sendiri. Ketua guild dan yang lain mempertaruhkan nyawa untuk Storm. Hanya selangkah lagi. Tapi pria itu berhasil lolos. Sekarang ketua guild terluka parah. Sang pembawa kabar pasti bersembunyi di rumah bangsawan untuk menyembuhkan diri. Liu Ruyan, selain kau, tidak ada yang bisa. Kau belum membeli bunga, aku sudah memberi bunga mata itu. Jika tidak membeli, tolong minggir. Ini berarti mengusir. Yang mengejutkan. Liu Ruyan mengeluarkan setumpuk mata uang hantu dari sakunya. Aku beli. Karena aku sudah membeli bunga, bisakah kau ceritakan lebih banyak apa yang kau lihat beberapa hari ini? Bisa. Aku menerima uang itu tanpa ragu. Liu Ruyan tidak bilang aku tidak boleh berbohong. Jadi aku mulai dari kios yang dirusak pemain, lalu menceritakan mawar kuning yang terjual kemarin. Singkatnya, setiap kali sampai poin penting, aku mengelak. Liu Ruyan tetap tenang. Pemain di belakangnya malah tidak sabar. Tepat saat pemain hendak menyela. Tiba-tiba muncul teks di udara. Aku tidak sabar. Membunuh bos hantu satu itu mudah. Cukup serang NPC penjual bunga ini. Jika bos diberi koefisien serangan setinggi itu, pasti ada kelemahannya. Hanya saja, tidak ada yang menyangka kelemahan bos adalah penjual bunga di depan pintu. Siapa sangka bos hantu? Begitu polosnya sampai seperti ini. Tiap hari ganti baju bersih, lalu pergi beli bunga. Wajahnya memerah hanya karena bicara sedikit lebih lama dengan penjual bunga. Semalam, dia memeluk mawar kuning sambil pamer kepolosan. Siapa itu? Aku tidak akan bilang. Sayang sekali, penjual bunga itu ternyata berjerawat. Dia tidak pernah mengenalinya sama sekali. Aku perlahan mengangkat kepala, tatapan semua pemain langsung tertuju padaku. Punggungku basah oleh keringat dingin. Seluruh buluku berdiri, tapi aku tidak berani mundur selangkah pun. Aku tidak peduli apa yang dikatakan tulisan aneh yang muncul itu. Tapi begitu pemain percaya, yang agresif akan langsung menyerangku. Mencoba memancing bos aneh. Aku memilih pura-pura tidak melihat komentar yang muncul. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Berdiri di pintu terus akan mengganggu pekerjaanku. Aku mendorong bunga bola mata ke arah Liu Ruyan. Seketika, terdengar suara angin kencang. Sebuah senjata langsung melesat ke arah dahiku. Bunga bola mata berhamburan. Terlalu cepat. Dari jarak ini, aku tidak punya waktu untuk menghindar. Namun, di saat genting ini, senjata itu didorong menyimpang. Melewatinya di telingaku, hanya memotong sehelai rambut panjang. Rambut panjang itu melayang di udara, lalu jatuh perlahan ke tanah. Liu Ruyan, kau gila. Pemain itu menatap pergelangan tangannya yang memerah, matanya membelalak. Apa kau tidak lihat? Menyerang NPC ini bisa memancing bos. Dia sekarang terluka parah. Ini kesempatan langka. Membunuhnya, dunia dokter hantu akan menghilang. Wajah Liu Ruyan sangat dingin. Ini dunia dokter hantu. Kau yakin mau percaya komentar-komentar yang tiba-tiba muncul itu? Lagi pula, mata Liu Ruyan menyapu keluar, ke arah hantu-hantu yang datang karena mendengar keributan. Jika bos muncul saat seperti ini, bisakah kita melarikan diri? Beberapa pemain saling pandang. Tidak ada yang bicara. Maaf, aku tidak jadi mengambil bunganya. Liu Ruyan membayar 2 kali lipat mata uang aneh. Dia berbalik pergi, tapi masih ada yang tidak rela. Gadis berkacamata itu terengah-engah. Dia menatapku dengan tidak puas. Seorang pemain yang baik menariknya. Ayo pergi. Liu sudah pergi. Aku memunguti buket bunga bola mata di tanah. Jika dirawat, masih bisa dijual. 1 bunga jadi 3 kali lipat. Memikirkan itu, aku tersenyum ramah pada gadis berkacamata itu. Tak disangka, gadis berkacamata itu memejamkan mata. Lalu matanya dipenuhi ketakutan. Seluruh tubuhnya mulai gemetar. Sebelum pemain di sebelahnya membujuk untuk kedua kalinya, dia berbalik dan lari. Seolah-olah ada hantu yang mengejar dari belakang. Ada apa? Aku melirik ke belakang. Tidak ada siapa-siapa di belakang. Apa aku semenakutkan itu? Setelah para pemain pergi, hantu-hantu yang menonton juga bubar. Bertahun-tahun ini, hantu dan pemain hidup berdampingan secara damai. Kecuali untuk Dungyeon yang mengharuskan bertarung, di luar Dungyeon pada dasarnya adalah keadaan, aku tidak mengganggu orang lain tidak menggangguku. Hantu di rumah sebelah membantu berdiri. Pohon keberuntungan yang ditabrak pemain di depan pintuku. Para pemain ini benar-benar gila. Di siang bolong begini, kenapa tiba-tiba aku menyerangmu? Di depan mataku, deretan pesan melayang. Keluarga Ro seolah tak melihat apapun. Sepertinya hanya aku dan para pemain yang bisa melihat pesan-pesan itu. Menjadi spesial ternyata bukan hal baik. Aku sudah lama merasa bahwa aku adalah protagonis di usia yang serba bisa. Aku hanya ingin membuka toko bunga dengan tenang. Setelah mendapat untung besar, pensiun dini dan pulang untuk pensiun. Liu Jie sudah pensiun untuk menjadi bijaksana. Dia pura-pura bertengkar dengan temannya dan pergi, padahal dia mengawasi secara diam-diam. Jika bos datang membeli bunga malam ini, itu akan sangat berbahaya. Bagaimana jika bos tidak datang malam ini?
Siapapun bermargawang, otak cinta murni itu, kakinya patah dua, dia pasti akan datang naik kursi roda untuk membeli bunga. Jika keempat kakinya patah, dia akan merangkak seperti ulat. Aku menoleh ke mawar kuning di gudang. Tidak peduli apakah gosip tentang aku naksir diam-diam itu benar atau tidak, mawar kuning itu tidak laku. Aku hampir rugi. Jadi, setiap pelanggan yang datang membeli bunga, aku pasti tawarkan mawar kuning. Jadi, mana yang merupakan bos iblis itu? Sepanjang hari berjalan lancar. Hari sudah gelap. Di luar turun gerimis. Aku merapikan bunga dan membersihkan sampah, bersiap untuk pulang lebih awal. Saat aku akan mematikan lampu, pesan tiba-tiba membanjir. Aku secara naluriah mendongak. Melihat keluar. Masih bisakah aku memesan bunga sekarang? Dia menopang tenda dengan satu tangan. Sedikit memiringkan kepala menatapku. Pelanggan ini memang memiliki wajah yang menawan. Boleh. Aku punya seikat bunga matahari ini, yang bisa dilihat dan dimakan. Ini juga bunga spesialku. Mau lihat? Tidak perlu. Dia terbatuk, pipinya sedikit merona. Aku ingin seikat mawar kuning. Apakah masih ada? Pesan berterbangan dengan cepat. Bos benar-benar terluka parah. Sama sekali tidak terlihat. Bagaimana jika ini jebakan? Berita luka parahnya adalah palsu. Dia menunggu untuk menangkap semua pemain hebat di peringkat pemain. Coba saja. Dengan kekuatan bos, jika dia tidak terluka parah, beberapa pemain bisa mencobanya. Terdengar suara angin berdesir dari luar. Beberapa pemain melompat turun dari pohon. Liu Ruyan menatap toko bunga dengan ekspresi kompleks. Serahkan pada kami. Mundur dulu. Aku mengambil seikat mawar kuning dari gudang. Sambil merangkai bunga, aku berpikir. Pelanggan hari ini lumayan tampan. Nanti dia seperti apa ya? Aku diam-diam mendongak dan meliriknya. Ternyata bos iblis yang lebih menggemaskan dari betina ya? Jika tidak salah, ini adalah ke-17 kalinya penjual bunga pria ini mengintip bos. Setiap kali melihat, ia belajar sesuatu. Setelah melihat, dia membuang muka seolah tidak terjadi apa-apa. Bos sampai memerah semerah apapun. Katanya dia kepanasan. Bos bahkan sudah memikirkan nama anak dari penjual bunga pria itu. Memberikan mawar kuning kepada bos iblis. Anak laki-laki yang kusukai sangat menyukai mawar kuning. Dia menatap mataku. Kemarin aku juga membeli seikat. Apakah kamu ingat? Aku menggelengkan kepala. Dia tampak sedikit kecewa. Bulu matanya yang setengah tertutup menjatuhkan bayangan. Bai Ningbing. Itu namaku. Ingat nama ini lain kali kau datang? Pelanggan adalah raja. Aku tak bisa menahan diri. Sebagai eksistensi terkuat di dunia seni hantu, aku, hantu NPC kecil ini. Bahkan harus memanggil Dokter Bai Ningbing. Sebelum dia pergi, aku mengingatkannya. Hati-hatilah akhir-akhir ini, Ning. Mata Bai Ningbing kembali berbinar. Oke, setelah pesanan ini selesai, aku akan menutup pintu dunia hantu. Aku naik kereta hantu terakhir pulang. Sementara itu di toko bunga, kabut hitam perlahan mengembun menjadi sosok manusia. Bai Ningbing, yang sudah lama menghilang, menatap ke arahku pergi. Dia memegangi dadanya. Secercah darah merembes dari sudut mulutnya. Seolah mendengar suara, dia mengangkat tangannya. Puluhan tentakel hitam menjulur keluar bergegas. Seorang pemain yang mengintai dari balik kegelapan terseret keluar oleh tentakel. Tanpa sempat berteriak, kepalanya dipatahkan di tempat. Keesokan harinya, semua kedai di depan pintu Manor menerima pesanan untuk pesta Manor. Aku lelah dan patuh. Pemilik Roujiamo membolak-balik surat undangan itu. Hei, bantu aku memeriksanya. Nama Tuan tidak salah, kan? Tuan tidak hanya memintaku membuat Roujiamo, tapi juga mengundangku ke pesta. Aku tidak sedang bermimpi, kan? Pengawasan hantu sungguh kuat. Diundang ke pesta oleh yang terkuat di dunia hantu. Bisa disombongkan seumur hidup. Komentar penonton meruntuhkan itu. Pesta siapa yang makan Roujiamo? Otak paling kuat telah datang. Hanya untuk mengundang satu orang, seluruh jalan diundang. Di surat undangan bertepi emas, tulisan tangan Ale bertiga ditulis tangan. Di sebelahnya ada gambar bunga kecil sederhana. Aku akan mengatur semua bunga di pesta. Bayaranku 3 kali lipat dari harga pasar. Benar-benar Bai Ningbing, kaya raya. Setelah menyelesaikan pesanan ini, aku bisa tidur di atas uang selama 3 tahun. Pada hari pesta, Manor yang tadinya dikelilingi kabut hitam dan mati suri. Seolah tenggelam dalam lautan mawar kuning. Aku menancapkan bunga terakhir dan melihat sekeliling dengan puas. Di lautan bunga, seseorang berjalan ke arahku dengan anggun. Dia mengenakan gaun elegan. Wajahnya tidak terlihat jelas melawan cahaya. Tapi aku melihat mawar kuning yang tersangkut di dadanya. Jadi aku langsung mengenalinya. Bai Ningbing. Bai Ningbing berdiri di depanku. Kali ini kau mengenaliku, Ale? Sebenarnya ada banyak hal yang ingin kutanyakan padanya. Misalnya, kapan dia mengenalku, dan kapan dia mulai menyukaiku. Melihat wajah itu, aku sedikit emosional. Terlebih lagi, komentar aneh dari penonton ini benar-benar menyebalkan. Aku hanya bertanya dengan canggung, lukamu sudah membaik? Bai Ningbing sudah berhati-hati. Saat membeli bunga hari itu,
Dia tampak begitu tenang dan percaya diri. Seolah dia tidak dikepung oleh pemain peringkat teratas. Tapi aku masih mencium bau amis darah darinya. Kau peduli padaku. Aku senang. Bai Ningbing memberiku mawar kuning yang tersangkut di dadanya, mengecilkan suaranya. Jangan khawatir. Aku akan baik-baik saja. Ada pemain yang menyusup ke pesta ini. Hati-hatilah. Para pemain ingin membunuh Bai Ningbing. Sementara Bai Ningbing juga ingin menggunakan luka parah ini untuk memancing mereka, dan melenyapkan semua pemain kuat. Aku berencana mencari sudut sepi nanti, menyelesaikan 2 Roujiamo, lalu pulang. Penjual bunga sepertiku tidak bisa membantu. Daripada terkena serangan, lebih baik segera kabur. Aku terlalu serakah. Aku menghancurkan 2 iblis daging dan membawa 1 di mulutku, baru saja keluar dari pintu samping. Tiba-tiba aku dibungkus karung. Kudengar suara orang itu dengan bangga, tertangkap. Aku menangkap pria pembawa bunga itu. Aku dibius oleh pemain, tepatnya. Aku dibius oleh beberapa pemain dari guild. Semuanya sudah siap. Guild Nanjing Anda menyergap dari kegelapan. Guild akan menyerang dari kiri nanti. Aku tidak mengenali wajah mereka, tapi aku langsung tahu. Dari lambang sabit pada orang yang memberi perintah, dan kacamata yang familiar itu. Kamu bukan Liu Ruyan. Seseorang melompat dari dinding, menginterupsi sekte kacamata. Kenapa kami harus mendengarkanmu? Jadi dalam rencana kali ini, sekte kacamata tidak ada. Sekte kacamata mengertakkan gigi. Dengarkan aku, tapi tidak bisa dipercaya. Kami telah menangkap pria pembawa bunga itu. Itu berarti kami menangkap kelemahan bos tabib hantu. Jika seperti Liu Ruyan, bersembunyi, dan menunggu luka sembuh. Itu semua akan berakhir. Ketua guildku juga mati sia-sia. Jika tidak bertarung. Apakah kalian ingin tinggal di tempat terkutuk ini selamanya? Beberapa pemain saling memandang. Godaan untuk meninggalkan dunia tabib hantu terlalu besar. Seseorang menggenggam pedangnya, melangkah perlahan ke arahku. Kalau begitu, semoga berhasil sekali. Mari kita coba. Jangan khawatir. Selain dia, Liu Ruyan, para elit dari guild kami semua ada di sini. Bos tidak akan bisa kabur. Hei, aku diikat di tengah lapangan. Tangan dan kakiku kram karena terikat. Aku tidak bisa menahan diri untuk bersuara. Jebakan yang begitu jelas. Apakah, bos hantu aneh, bodoh? Pikirkanlah sedikit. Hantu aneh yang punya otak tidak akan berani datang menyelamatkan orang, kan? Menurutku kamu seperti kakak kacamata. Tidak heran Liu Ruyan tidak membawamu ke depan. Takut kamu, nasi basi, merusak sepanci sup. Kalian para pemain, apakah yakin mau mendengarkan nasi basi? Jika bisa memancing bos, bunuh dia. Jika tidak bisa memancingnya keluar, paling banter 1 NPC akan mati. Kakak kacamata sangat marah sampai menjadi panik. Jangan buang waktu dengannya. Hantu yang mengerikan ini, saat ini dia menunduk. Dan bertanya pelan kepada rekan satu tim di sebelahnya, sudah yakin lokasinya Bai Ningbing? Sekitar 70 meter di barat daya. Liu Ruyan hendak bergerak tetapi ditarik. Rekan satu timnya merasa cemas. Liu Jie, apakah informasi yang kamu dapatkan akurat? Bos benar-benar terluka parah, dan masih akan mengadakan pesta sebesar ini? Bagaimana jika ini adalah jebakan yang dia pasang? Dengan dentuman keras, tanah seluruh perkebunan mulai bergetar. Kabut hitam yang tak terhitung jumlahnya beterbangan, hantu rendahan berteriak dan melarikan diri. Apa yang terjadi? Ada guild lain yang menyerang bos. Liu Ruyan menatap pesan yang melintas cepat di depannya, menggertakkan giginya. Ternyata si bodoh itulah yang menyerang pria pembawa bunga itu. Aku menoleh melihat luka menganga di bahuku. Ini yang paling aneh dan mendebarkan. Kenapa tidak ada gerakan? Coba tebas lagi. Ikan kacamata bersembunyi di sudut, mendesak dengan cemas. Saat tebasan kedua akan dilakukan. Sebuah tentakel hitam terentang dari udara, melilit pedang panjang lawannya. Benda hitam itu mengembun menjadi wujud Bai Ningbing. Mencari mati. Layar komentar meledak. Mai Huana adalah kelemahan Bai Ningbing. Tapi jika Mai Huana bergerak, Bai Ningbing akan mengamuk. Bai Bingbing yang terluka parah pun belum tentu bisa menang. Apalagi Bai Bingbing dalam kondisi mengamuk. Bagaimana kalau, para pemain, mari kita coba. Masih ada jalan keluar. Semua pemain yang bisa melihat komentar mulai mundur selangkah. Maju lagi, genggam kembali senjatamu. Maju. Demi nasib dan kebebasan umat manusia. Setengah dari pemain mengertakkan gigi dan menyerbu. Bai Bingbing sudah melepaskan alat yang mengikatku. Luka di bahuku mulai sembuh dengan kecepatan yang terlihat oleh mata. Aku buru-buru. Pertarungan sengit lagi. Sekilas pandang, setiap orang memiliki wajah yang sama. Sama sekali tidak bisa dibedakan siapa-siapa. Hanya dada Bai Ningbing, yang tersembunyi mawar kuning, yang sangat mencolok. Menghadapi Bai Ningbing yang terluka parah dan mengamuk, para pemain hanya punya secuil harapan. Sebagian pemain berputar untuk membantuku. Aku menggerakkan pergelangan tanganku. Sepertinya aku tidak bisa bermalas-malasan lagi. Tingkat bahaya rendah, kekuatan serangan tidak diketahui. Tetesan tak terhitung keluar dari punggungku. Itulah penilaian kalian para pemain terhadapku. Aku menghela napas.
Seringkali, aku tidak ingin menjadi musuh para pemain. Jadi, pernahkah kalian memikirkan kemungkinan ini? Kekuatan serangan tidak diketahui. Karena aku belum pernah bergerak, begitu kata-kata itu terucap, tetesan beracun melilit leher beberapa pemain. Wajah mereka dengan cepat berubah menjadi kuning dan mencair menjadi genangan air hitam. Tingkat bahaya, C. Kekuatan serangan, C. Aku melangkah maju, bahkan jari pun tidak bergerak. Tetesan menyebar otomatis ke segala arah. Semua pemain dalam jangkauan seranganku, bahkan belum sempat mengeluarkan senjata. Mati tanpa suara. Tingkat bahaya, B. Kekuatan serangan, A. Ikan kacamata melihat ada yang tidak beres, berbalik dan ingin lari. Akhirnya tetap dililit oleh tetesanku di pinggang. Ditangkap, aku berteriak. Dari kacamata itu, aku mengenali identitasnya. Sudah kubilang, jangan terlalu percaya pada komentar. Dengan suara retak, tetesan mengumpulkan, tubuh ikan kacamata jatuh dengan lembut ke tanah. Tingkat bahaya, S. Kekuatan serangan, SS. Dengan satu persatu pemain mati di bawah tetesanku. Namaku di peringkat makhluk aneh tertancap mantap di tanah. Liu Ruyan dan yang lainnya merasa. Para pemain ada yang mati, ada yang kabur. Di lapangan kosong yang luas, hanya tersisa mayat di mana-mana. Tapi tidak tenang sejenak, baru sekarang menjadi ramai. Tunggu sebentar, yang baru saja menyerang itu Mai Huana, tidak ada yang bilang dia sampah. Mungkinkah dia tidak bertindak sebelumnya karena dia tidak bisa mengenali wajah, tidak bisa membedakan musuh dan teman? Kelemahan Bai Ningbing adalah pria Mai Hua, tapi Mai Hua tidak punya kelemahan selain bulu wajah. Aku terkejut dan melihat ke tanah dengan sedikit sedih. Daging cincang yang gepeng. Sialan. Dijual setengah gemuk setengah kurus dengan harga mahal. Hanya daging tanpa lemak dijual 12 yuan, terbuang begitu saja. Bai Ningbing melepas mawar kuning di dadanya. Dia dengan hati-hati menghapus bercak darah di atasnya dan berjalan ke arahku, matanya sangat cerah. Tidak terlalu bagus. Aku berjongkok di tanah dan menusuk daging cincang itu melalui kantong. Pesta belum berakhir. Jika kamu kembali sekarang, kamu masih bisa mengejar daging cincang yang ingin kamu makan. Nanti, kamu bisa makan sepuasnya. Aku menatap Bai Ningbing lekat-lekat. Tiba-tiba aku berkata, matamu sangat istimewa, merah tua. Di dalamnya terpantul wajahku. Kupikir, lain kali aku tidak akan punya mawar kuning. Aku akan tetap mengingatmu. Terima kasih sudah menyelamatkanku, Bai Ningbing. Memikirkan bisa membawa pulang banyak daging cincang. Suasana hatiku sedikit membaik. Liu Ruyan dan yang lainnya yang datang jelas juga melihat. Peringkat Ghost Doctor yang diperbarui. Melihatku mendekat, beberapa pemain bahkan mundur dengan hati-hati. Jika orang tidak menggangguku, aku tidak akan mengganggu mereka. Tentu saja, aku tidak akan berbuat apa-apa pada mereka. Guild Blue Gold, Guild Underdog, dan Bai Ningbing pergi. Dua peristiwa besar terjadi di dunia Ghost Doctor. Pertama, pesta di Manor Bai Ningbing. Seorang dokter hantu yang tidak dikenal, Yi Yu, naik ke peringkat teratas dokter hantu. Tidak hanya para pemain. Para dokter hantu juga mencari tahu siapa orang bernama Ale ini. Kedua, kerusuhan pemain. Guild pemain baru bangkit. Liu Ruyan dikeluarkan karena tidak setuju dengan guild pemain baru. Dia menjadi musuh publik guild baru. Setelah mendapatkan hadiah pesta, aku tidak bermalas-malasan. Seperti biasa, aku membuka toko setiap hari. Karena setiap kali aku memikirkan hari-hari aku tidak membuka toko. Dan toko bunga lain mengambil uang yang seharusnya menjadi milikku, aku gelisah. Hari ini aku baru sampai, dan sudah ada seorang pelanggan yang menunggu di pintu. Dia berdiri di tempat teduh, melingkarkan tangannya di daun telinganya yang halus. Mendengar derit, orang itu mengangkat kakinya dan berjalan ke arahku. Aku adalah Liu Ruyan. Aku mengangguk dan membuka pintu gulungan. Tidak perlu diperkenalkan. Sekarang, selain kamu, tidak ada pemain yang datang ke toko bungaku. Hari ini, kamu masih ingin membeli bunga bola mata? Tidak. Liu Ruyan tersenyum padaku, yang jarang terjadi, dan bertanya. Apakah kamu butuh bantuan di sini? Aku tidak punya tempat tujuan sekarang. Ayahku juga membuka toko bunga. Aku punya pengalaman dalam merangkai bunga dan membungkusnya, dan aku tidak butuh gaji. Aku hanya perlu tempat berlindung, tanpa gaji. Jantungku berdebar kencang. Aku meledakkan sekuntum bunga hati. Kalau begitu, apakah kamu bisa mengurus bunga-bunga ini? Bunga hati ini segar, masih berdetak hidup. Ini adalah hati para pemain yang gugur kemarin. Maaf, Liu Ruyan memejamkan mata. Sebelumnya, aku hanya mengurus bunga biasa. Tapi di dunia yang aneh ini, bunga-bunga ini adalah bunga yang paling normal bagi kita. Mawar dan catatan airmu. Bagi saya justru aneh. Jadi, aku menyelipkan bunga hati ke dalam pelukan Liu Ruyan. Apa yang normal? Dunia manusia dan dunia aneh bersatu. Di mata kalian sebagai pemain, kami tidak normal. Berpikir dari sudut pandang yang berbeda, jadi kamu tidak akan pernah bisa memahamiku. Kamu menganggapku tidak normal hanya karena sudut pandang yang berbeda. Terkadang aku merasa, kita tidak bersatu melawan sistem,
malah saling membunuh, itu juga sangat bodoh. Baiklah, jika kamu bisa bekerja di sini dengan tenang, aku juga bisa menahanmu. Aku menambahkan, dengan syarat kamu tidak akan pernah meminta gaji. Liu Ruyan merenung. Dia memeluk sekuntum bunga hati itu. Aku akan mengerjakannya dengan baik. Dia seperti pekerja sungguhan, sibuk mengurus bunga-bunga itu. Menjelang malam, Liu Ruyan menghitung penghasilan hari ini. Pesan di layar yang tadinya tenang, tiba-tiba menjadi ramai. Makhluk aneh itu bekerja seharian penuh. Setelah lelah bekerja, dia mengganti pakaian paling mencolok. Sebelum keluar, dia merapikan dasinya berkali-kali. Pria bunga mawar datang. Begitu masuk, dia langsung menggodanya. Kemarin pria bunga mawar itu bertarung bersamanya, mengatakan aku akan mengingatmu. Dalam sekejap, dia sudah ada wanita lain di rumahnya. Bai Ningbing sangat marah sampai menggemeretakkan gigi. Bai Ningbing datang. Aku keluar dari gudang. Kedua wanita itu berdiri berhadapan. Suasananya tegang, ekspresi mereka tidak ramah. Bai Ningbing, aku memanggilnya. Kemudian mereka berdua menoleh serentak, tersenyum padaku. Tamu ini aneh sekali. Aku bertanya padanya bunga apa yang ingin dia lihat, mengapa dia tidak mau mengatakannya. Dia berkarakter buruk. Pergilah, sistem tidak berarti apa-apa. Aku jamin, aku bisa melakukannya lebih baik darinya. Apakah ada yang bisa kubantu sekarang? Kenapa ada perasaan aneh seperti segitiga cinta ini? Pesan di layar tiba-tiba beralih dari topik pertentangan antara makhluk aneh dan pemain ke arah yang aneh. Pemain nomor 1 dan makhluk aneh nomor 1. Kenapa aku merasa pria bunga mawar itu mendidik kalian berdua seperti melatih anjing? Kemarin kalian bertengkar. Hari ini kalian benar-benar berebut untuk membersihkan bunga mawar. Tidak boleh bertengkar. Aku membereskan barang-barangku sendiri. Aku bersiap pulang dulu. Selebihnya terserah kalian. Malam itu, aku bermimpi. Aku bermimpi tentang masa kecilku. Sejak lahir, makhluk aneh bisa memiliki kemampuan khusus. Dan kemampuanku adalah racun. Saat kecil, karena tidak bisa mengendalikan racun, aku bisa melukai semua orang tanpa pandang bulu. Ayahku bahkan harus makan pil penawar racun dulu kalau mau membujukku. Ibuku hanya mengekspos rencanaku. Dia menumbuhkan 2 roti besar, dan malam itu dia memukul hantu 021. Siluman tengkorak tetangga menjadi satu-satunya temanku. Dia hanya kerangka, sama sekali tidak takut hantu. Kemudian aku tumbuh dewasa dan belajar mengendalikan kekuatanku. Ayahku kembali bingung. Karena dia segera menyadari bahwa aku punya banyak rambut wajah, sangat parah. Hanya teman siluman tengkorakku yang ku kenal. Hantu itu tidak menculikku, aku bahkan salah mengira dia sebagai ayahku sendiri. Menangis dan berteriak ingin naik ke van, membuat hantu itu ketakutan. Akhirnya aku berhasil hidup sampai dewasa. Mencari pekerjaan kembali menjadi masalah. Dunia manusia dan dunia hantu telah menyatu, tak terhitung hantu yang bekerja untuk sistem. Aku bergabung dengan Dungeon, tapi aku tidak bisa melakukan pekerjaan ini. Aku akan memperlakukan rekan kerja sebagai pemain. Bagaimana kalau buka toko saja? Kata ayahku. Aku akan memberimu kios kecil. Bisnis sendiri saja, tunggu saja uang datang. Soal, toko seperti apa yang ingin kamu buka? Ban hantu. Mataku berbinar. Dengan begitu, akan ada tak terhitung hantu yang memberiku uang. Ayahku, begitukah Ban? Namun, Ban itu tidak berhasil. Karena tidak ada yang bisa dilakukan, aku harus bersaing dengan hantu lain. Aku bahkan tidak bisa mendapatkan tiket masuk ke Manor Bai Lingbing. Mulai menjual bunga. Di hari aku keluar untuk bekerja, ayah dan ibu mengingatkanku. Kurangi interaksi antara pemain dan hantu. Jangan bertindak kecuali benar-benar terpaksa. Aku sudah cukup menderita. Sekarang, seharusnya saatnya itu, kan? Keesokan harinya aku kembali ke toko bunga. Ada 2 tenaga kerja gratis di toko ini. Pemilik warung Ro Jiamo yang lewat ketakutan. Dia menarikku ke sudut. Hei, aku tidak salah lihat, kan? Yang di tokomu itu adalah tuan rumah. Bai Lingbing mengenakan sarung tangan putih. Dia sedang merangkai bunga. Mendengar suara itu, dia tersenyum ramah pada pemilik warung Ro Jiamo. Pemilik warung hampir pingsan. Tidak, aku tidak berbohong. Hanya hantu kecil yang terlihat mirip. Dia tidak punya tempat lain untuk pergi, jadi dia datang bekerja di sini. Jadi, tunggu sebentar. Bagaimana dengan yang dengan sabit di kakinya? Aku pernah melihat wajah itu. Aku pasti ingat, itu Liu Ruyan, kan? Manusia terkuat itu. Orang yang melewati 7 Dungeon dengan 1 senjata dasar. Liu Ruyan sedang merangkai bunga saat ini. Ini pertama kalinya dia menangani bunga bola mata. Dia bahkan tidak tahu di mana harus meletakkan tangannya. Dia terlihat kikuk. Aku berbicara tanpa ekspresi. Skillnya adalah bunglon. Apakah dia sengaja berubah menjadi penampilan Liu Ruyan untuk menakut-nakuti orang? Pemilik warung Rojia mau tidak tahu percaya atau tidak. Dia pergi dengan sedikit ragu. Malam itu, pintu warung ditutup. Liu Ruyan tidak pergi. Bai Lingbing juga tidak. Bai Lingbing tanpa sadar menghalangi Liu Ruyan. Tatapan matanya tertuju padaku. Sudah selesai? Kamu masih ada urusan? Tapi dia ingin ikut campur.
Ayo berkelahi, ayo berkelahi. Liu Ruyan pasti kalah dari prajurit sisik putih dalam kondisi prima. Tapi aku merasa dia punya rencana cadangan. Demi dewa, mengapa manusia terkuat belum bergerak? Oh, Liu Ruyan, aku sudah memikirkan tawaranmu kemarin. Aku ingin mencoba menyatukan para pemain dan entitas aneh untuk melawan sistem. Saat kata-kata itu terucap, rentetan komentar menjadi kacau. Apa? Apa yang mereka bicarakan? Melawan sistem? Pemain bodoh. Entitas aneh bodoh. Dua dunia bersatu, sistemlah yang membuat aturan. Sistem adalah segalanya bagimu. Semua rentetan komentar berubah menjadi karakter acak, seolah-olah kacau. Aku menarik pandanganku. Rentetan komentar memang adalah wilayah sistem. Setiap kemunculan rentetan komentar. Meskipun seolah memberikan informasi kepada pemain, namun setiap kali, ada dugaan pertarungan antara pemain dan entitas aneh. Kami tidak punya waktu untuk menunggumu, Liu Ruyan. Paling lama 12 jam. Apakah kamu yakin bahwa kamu, musuh seluruh pemain, bisa membujuk semua serikat untuk bekerja sama dengan entitas aneh dalam 12 jam? Tentu saja. Liu Ruyan mengibaskan poni rambutnya. Bagaimana dengan kalian? Entitas-entitas aneh yang kuat itu tidak semudah itu dibujuk. Di toko bunga kecil ini, kedua belah pihak, dengan posisi yang sangat berbeda, justru mencapai kesepakatan pada saat ini. Terlalu membosankan berhadapan dengan para pemain seperti prajurit sisik putih. Memikirkan selalu ada sepasang mata yang mengawasi. Dan mengarahkan kita ke arah yang diinginkannya, membuatku tidak nyaman. Paling lama 3 jam. Aku bisa membuat semua entitas aneh patuh. Pertumbuhan ekonomi di belakangku akan merajalela. Bagi yang tidak patuh, kalau begitu, kita akan mengalahkan mereka sampai patuh. Aku teringat slogan dari persendian mata, demi nasib dan kebebasan umat manusia. Mengapa entitas aneh bukan objek yang dipermainkan sistem? Bertarung dengan pemain bukanlah jalan keluar. Membunuh sistem di baliknya adalah solusinya. Demi nasib dan kebebasan kita. Demi nasib dan kebebasan kita. Hitung mundur 11 jam. Sebagian besar entitas aneh setuju untuk bergabung dalam perang ini. Masih ada sebagian kecil entitas aneh yang menyatakan ketidakpuasan. Dunia manusia dan dunia entitas aneh menyatu. Lagi pula, kita tidak rugi. Jika ingin melawan sistem, biarkan manusia saja yang melawannya. Apa hubungannya dengan kita? Tanamanku melilit tanpa suara ke pergelangan kaki entitas aneh itu. Apakah kamu benar-benar berpikir begitu? Kita, seperti manusia, adalah ikan di akuarium sistem. Hari ini ia bisa membuat rentetan komentar agar pemain menyerang kita. Besok, ia juga bisa memaksa kita untuk menyerang pemain. Hari ini manusia adalah masa depan kita. Hitung mundur 19 jam. Semua penanggung jawab serikat dikumpulkan. Ketika mereka melihat Liu Ruyan berdiri di tengah, semua orang tampak muram. Pengkhianat manusia. Apalagi yang ingin kamu lakukan? Nada suara Liu Ruyan berubah. Aku ingin bilang, sekarang aku punya cara agar kita semua bisa keluar hidup-hidup. Kalian mau mendengarnya? Menghitung mundur 17 jam. Wajah orang tuaku muram. Manusia dan entitas mengerikan bersatu. Aku mengangguk. Sistem serangan. Bai Ningbing mengangguk. Ibuku menatap Bai Ningbing lebih lama. Sepertinya kamu punya sedikit pemahaman. Aku baru saja ingin mencari alasan. Seperti membujuk bos pemakan daging untuk membohongi ibuku. Ibuku tiba-tiba bertanya, kamu yang dipukuli oleh Ale beberapa tahun lalu, kan? Apa? Aku perlahan menoleh, menatap Bai Ningbing dengan heran. Sejak aku bisa mengerti ucapan entitas mengerikan, aku tidak pernah berkelahi. Tapi ada satu pengecualian. Saat itu aku masih berpikir, aku terlalu banyak menonton kartun, sangat kekanakan. Di gang, aku melihat entitas mengerikan mengerumuni dan mengintimidasi seorang bocah. Aku langsung tidak tahan, menerobos masuk dan memukuli mereka. Setelah bertarung, aku baru sadar aku salah mengenali. Aku memukuli korban lagi. Di rumah entitas mengerikan, ibuku bermuka masam, menarik rah bajuku menyuruhku meminta maaf. Maaf, kekacauan mental saya cukup parah. Tidak apa-apa. Mengalami trauma berat oleh serangan ekonomi saya. Bai Ningbing yang tampak seperti anak anjing yang bingung menatapku. Aku tahu kamu ingin membantuku. Kekuatan ekonomimu sangat kuat. Aku adalah entitas mengerikan tanpa kemampuan khusus. Bisakah kamu mengajariku cara menghasilkan kekuatan ekonomi? Aku menggelengkan kepala. Pandangan Bai Ningbing meredup. Aku tidak bisa mengajarimu cara menghasilkan kekuatan ekonomi, karena kamu akan memiliki kemampuan khususmu sendiri. Saat itu, kamu akan lebih kuat dari mereka. Benar, benar. Hanya karena aku salah memukuli entitas mengerikan itu. Aku benar-benar yakin dan tidak berani sembarangan bertindak lagi. Aku dan Bai Ningbing. Tak kusangka ada persimpangan seperti itu. Hitung mundur 1 jam. Cahaya pertama fajar menyingsing di langit. Semua entitas mengerikan dan pemain berkumpul. Karena kedua belah pihak saling memandang, dengan garis pemisah yang mencolok di antara mereka. Itu adalah batas penggabungan, dunia entitas mengerikan, dan dunia manusia. Sejak sistem turun, ia membuat salinan di dunia entitas mengerikan.
Lalu, entitas mengerikan, bergabung, memaksa manusia menjadi pemain. Dua dunia yang awalnya tidak saling mengganggu. Menjadi permainannya. Aku hanya ingin hidup normal. Sistemlah yang terus-menerus memprovokasi. Sistem, sampai kapan kamu akan pura-pura mati? Sistem bergerak. Bodinya adalah kubus hitam murni. Suara elektronik yang familiar terdengar. Memberikan kesenangan pada entitas mengerikan yang membosankan. Memberikan kemampuan baru kepada manusia yang tidak berdaya. Bukankah ini hal yang baik? Aku memberi kehidupanmu yang membosankan dan tidak menarik makna baru. Kalian tidak menganggapku dewa, malah ingin mengusirku. Anak-anak. Kalian hanya dibutakan sesaat. Kembalilah, kalian akan mengerti niat baikku. Omong kosong dewa. Liu Ruyan mengerutkan kening. Apa itu tidak berdaya? Apa itu membosankan? Itu definisimu. Kembalikan hidupku yang seharusnya. Bunga berguguran. Aku dan Bai Ningbing bergerak. Berlari menuju kubus. Entitas mengerikan dan pemain lainnya menyerang. Mereka semua menyerbu, beberapa dengan kekuatan, yang lain dengan alat. Sudah cukup banyak keanehan. Harga rumah sudah mahal. Kenapa masih memasukkan begitu banyak manusia ke dalam kubus kematian ini? Makhluk jelek, kamu bahkan menggunakan komentar untuk mempermainkanku. Keterampilan sampah apa yang kamu berikan ini? Aku sama sekali tidak menginginkannya. Keluar dari duniaku. Pertempuran kacau ini berlangsung entah berapa lama. Kubus itu dibongkar habis-habisan. Dari ketenangan awal elang elektronik, hingga suara yang putus-putus. Hingga menjadi hening total sekarang. Setelah memecahkan sisi terakhir kubus, tak terhitung jiwa biru muda melayang keluar darinya. Mereka tersebar kemana-mana. Makhluk aneh dan pemain yang gugur dalam misi itu bangkit kembali. Mereka menatap tangan mereka dengan kosong. Bukankah aku sudah mati? Pada saat yang sama, suara elektronik terakhir berbunyi. Hitung mundur evakuasi sistem. 3, 2, 1. Kubus itu berubah menjadi debu. Dan menghilang di depan semua orang. Sistem benar-benar menghilang. Ini benar-benar menghilang. Semua makhluk aneh dan manusia mulai bersorak. Karena tanpa kendali sistem. Dunia aneh dan dunia manusia mulai terpisah. Lihat kecepatannya, dalam beberapa hari kedua dunia akan kembali seperti semula. Tidak akan saling mengganggu lagi. Beberapa hari ini aku sibuk kemana-mana. Tanpa sistem misi. Banyak makhluk aneh kehilangan pekerjaan. Liu Ruyan juga tidak dalam kondisi baik. Kota-kota manusia perlu dibangun kembali. Tapi kita semua mengajukan permohonan, masa depan akan semakin baik. Pada hari kedua dunia benar-benar terpisah. Aku meminta Bai Ningbing untuk mengantarkan bunga untuk Liu Ruyan. Bunga darimu. Bai Ningbing menyerahkan bunga bola mata kepada Liu Ruyan. Dia berkata, saat pertama kali bertemu, kamu membayar 2 kali lipat tetapi tidak membawa pulang bunganya. Liu Ruyan menatap bunga bola mata itu, mengambilnya dan berkata, bawa ini kembali. Entah berapa lama lagi untuk mekar. Sungguh, Bai Ningbing menyisipkan satu tangan ke sakunya. Kalian manusia benar-benar penakut. Bunganya sudah diantar, kalau begitu aku pergi dulu. Hei! Bai Ningbing menoleh. Celah dunia hanya tersisa sebesar kepalan tangan. Liu Ruyan memeluk bunga bola mata itu. Dan melemparkan sebungkus biji bunga. Biji mawar kuning. Kamu bisa menanamnya bersama Ale. Sampai jumpa. Celah dunia benar-benar tertutup. Ketika Bai Ningbing kembali dengan biji bunga. Aku sudah tertidur lelah di tangga depan pintu. Momen terakhir daftar peringkat makhluk aneh ditutup, nama Ale telah masuk dalam daftar. Bai Ningbing berdiri di depan pintu, menghalangi cahaya menyilaukan untukku. Aku tidak tahu sudah berapa lama aku tidur. Begitu aku bangun, Bai Ningbing sudah ada di depanku. Liu Ruyan sudah pergi. Ya. Bai Ningbing memberiku biji bunga itu. Dia meninggalkannya. Sesuai tradisi. Peringkat pertama dalam daftar makhluk aneh adalah pemilik manor. Bai Ningbing membungkuk dan mendekatiku, suaranya menggoda dan tenang. Namun telinganya memerah tak terkendali. Jadi, Tuan, bolehkah aku menanam mawar kuning di seluruh manor bersamamu? Aku menangkup wajah Bai Ningbing dengan kedua tangan. Tentu saja.